anak berinteraksi dengan teman sebaya atau orang dewasa di sekitarnya, itu berarti mereka sedang mengembangkan kemampuan bersosialisasinya. Tetapi masalahnya, tidak semua hubungan itu berdampak positif pada anak. Banyak juga yang justru memberi dampak negatif pada mereka. Misalnya pada saat seorang anak melakukan kekerasan atau memaksakan kehendaknya pada anak yang lain sekaligus mengancam. Itu sudah termasuk kekerasan pada anak atau biasa disebut bullying. Nah, jika itu terjadi pada anak, bukan hanya anak yang melakukan kekerasan yang perlu kita khawatirkan, tetapi juga anak-anak yang menjadi korban kekerasan itu. Sebab bisa menjadikan mereka anak yang pemalu, menarik diri dari lingkungan, atau bahkan menjadikan mereka tidak mandiri. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kita mengatasi kekerasan pada anak, ikuti terus episode Guruku kali ini. Aku mau di sini. Aku mau di sini dong. Kekerasan fisik dan mental bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, tetapi juga oleh anak terhadap anak. Kekerasan fisik dan mental ini dapat mencakup pula adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stres yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis atau keduanya. Misalnya susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan lainnya. Sebenarnya, selain perasaan-perasaan tersebut, seseorang yang menjadi korban kekerasan juga merasa marah dan kesal dengan kejadian yang menimpa mereka. Ada juga perasaan malu dan kecewa pada diri sendiri karena membiarkan kejadian tersebut mereka alami. Namun mereka tak kuasa menyelesaikan hal tersebut, termasuk tidak berani untuk melaporkan pelaku pada orang dewasa karena takut dicap penakut, tukang ngadu, atau bahkan disalahkan. Dengan penekanan kekerasan fisik dan mental ini dilakukan oleh anak usia sekolah, maka kita juga harus ingat bahwa salah satu karakteristik anak usia sekolah adalah adanya egosentrisme yang masih dominan. Sehingga ketika suatu kejadian menimpa dirinya, anak masih menganggap bahwa semua itu adalah karena dirinya. Dan pelaku melakukannya juga karena egosentrisnya. Nah, pada kasus episode kali ini, kita lihat anak yang melakukan tindakan kekerasan verbal pada anak lain, sehingga sampai pada tindakan ancaman yang agresif. Ini tentu saja membuat anak lain menjadi tidak nyaman dengan kehadirannya. Apa sebetulnya yang terjadi dengan anak tersebut, sehingga ia biasa melakukan tindakan kekerasan pada anak lain secara verbal maupun nonverbal? Apa yang dapat dilakukan oleh orang dewasa jika itu terjadi pada anak? Halo Ibu, apa kabar? Bapak, gimana kabar Pak? Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Diana Surya. Saya kesini untuk berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan pengalaman saya berguna buat Bapak Ibu dan buat pemirsa di rumah. Tadi Bapak Ibu sudah lihat ya di monitor bagaimana seorang anak melakukan hal-hal yang membuat anak lain tidak nyaman, dan istilahnya itu sudah termasuk kekerasan pada anak karena sudah sampai mengancam dan sudah membuat anak itu menjadi takut, dan itu tentunya harus kita waspadai, jangan sampai mereka berkembang menjadi preman-preman cilik gitu ya. Padahal itu di lembaga sekolah bisa juga terjadi, bukan hanya di lingkungan sosial yang tidak kita tahu kegiatan seperti apa yang membuat mereka seperti itu. Padahal anak-anak itu kan melakukan kegiatan berinteraksi sosial itu kan dalam rangka mengembangkan potensi dirinya juga, mengenal orang banyak, berinteraksi dengan teman sebaya, dengan orang dewasa. Tapi semua itu kan tidak selalu berdampak positif Pak anak. Pasti ada aja lah yang negatifnya, dan kita tidak bisa terus-menerus mengawasi anak karena mereka bergerak terus-menerus ya kan, dan kadang apalagi di sekolah tentunya tidak ada orang tua, yang ada hanya guru. Apalagi di rumah, misalnya di rumah juga ada tetangga, ada apa, bapak ibu bekerja, kita tidak tahu apa yang dialami anak sehari-hari ketika kita tidak ada di dekat mereka. Kalaupun ada di rumah tapi kita tidak di dekat mereka ya kan.
Di lembaga juga gitu, kita selalu ada guru, tapi kadang kita tidak selalu dekat dengan anak, kadang mereka sedang bermain di luar. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja, bukan saja anak yang sudah lebih besar, anak kecil pun kadang tanpa sengaja sebetulnya mereka sudah melakukan kekerasan. Iya. Iya Bu, ini kan saya ini kan punya anak, Ya. 4 tahun ini, sekarang di TK gitu. Ya. Setelah lihat adegan tadi itu, saya jadi was-was, khawatir gitu. Iya Pak. Apakah dia nanti di sekolah begitu gitu Ya. ya? Ataukah dia mungkin dibegitukan dengan Ya. temannya gitu? Dia berlakukan Ya. itu atau dia menjadi korban. Nah, itu. Ada dua. Saya juga kan anak ini juga tidak cerita gitu. Ya, Kan nggak betul. mungkin saya juga nanya ini apa dia nanti dia takut. Itu Iya. bagaimana gitu Bu cara Betul. supaya anak itu nanti ya terbuka dia bisa cerita, oh Ya. temannya begini gini. Ya, Gitu. memang apalagi kalau kita lihat tayangan tadi, Iya. ternyata bukan hanya anak laki yang Iya. menjadi preman cilik, Iya. tapi juga anak perempuan juga bisa seperti itu, memaksakan kehendaknya kepada anak-anak lain dan membuat anak lain tidak nyaman. Nah, kalau anak bapak yang menjadi korban gitu, kadang-kadang mereka kan tidak mau bicara atau takut cerita atau apa. Biasanya kita lakukan sambil rileks saja Pak, misalnya sambil berkendaraan. Ketika Bapak mengendari mobil bersama anak mau berangkat ke sekolah, Bapak bisa cerita pengalaman masa kecil Bapak. Mulai dengan itu, Bapak dulu waktu kecil ada loh yang suka nakalin Bapak, kayak gitu kan. Terus Bapak tuh sakit hati tapi Bapak nggak bisa, menurut adik gimana? Jadi kita pancing dengan pengalaman kita masih kecil. Atau Bapak punya teman, Bapak juga dulu suka nakalin teman loh, untuk memancing dia apakah dia nakalin teman atau tidak. Kalau untuk memancing apakah dia menjadi korban atau tidak, kita ceritanya bahwa kita menjadi korban. Jadi kita pancing dia dengan supaya dia mau terbuka cerita gitu ya. Dan mungkin mau tidur atau sambil makan gitu. Jadi pada saat rileks tidak harus ditanya, kamu di sekolah dinakalin nggak sama teman gitu. Jadi nggak usah seperti itu, pancing dengan kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita masih kecil. Saya mau tanya nih Bu nih, kan kalau di sekolah atau di kelas itu kan murid itu banyak. Iya, anak betul. banyak, terus sifatnya itu kan beda-beda ya Bu. Iya. Ada yang diam, ada yang aktif atau hiperaktif juga kan. Iya. Itu bagaimana bisa kita seorang pendidik bisa mengetahui itu ada kekerasan di kelas tersebut atau di sekolah tersebut? Betul, Ibu. Kita punya cuma 2 mata ya, sementara yang harus kita awasi, kita lihat itu banyak. Dan mereka bergerak ke sana kemari, di dalam, di luar, seperti itu. Dan sebetulnya kita harus bisa melihat karakter setiap anak. Dari awal masuk tentunya kita sudah bisa melihat ya, dalam waktu 1 bulan itu observasi kita ke anak itu sudah mulai lengkap dari sekian banyak anak. Oh, ini karakternya seperti ini, karakter seperti ini. Dan untuk membangun karakter mereka yang menjadi ke arah yang positif tentu harus dilakukan dengan banyak kegiatan berulang-ulang dan menyenangkan. Di samping kita mencontohkan. Nah, untuk kemampuan anak berbicara, berani berbicara, atau paling tidak berani berkata tidak gitu ya, atau aku tidak suka atau saya suka, itu bisa dilakukan dengan permainan. Atau pada saat sebelum pulang, biasanya kalau yang saya lakukan itu saya minta mereka menceritakan pengalaman mainnya. Nah, kadang-kadang mereka tidak hanya bercerita tentang pengalaman mainnya, tetapi juga tentang perasaan-perasaan mereka. Kadang-kadang kita suka tanya, apakah teman-teman hari ini senang? Jadi ada yang tidak senang hari ini, jadi selalu kita tanyakan kepada mereka setiap hari. Jadi itu akan membantu mengembangkan kemampuan mereka berbahasa, mengungkapkan perasaan-perasaan, dan untuk tidak takut berkata tidak atau dan berani berkata jujur di depan anak-anak yang lain gitu. Dan tentunya kita harus juga membatasi agar mereka tidak menjadi istilahnya pengaduan gitu ya, sedikit-sedikit ngadu, sedikit-sedikit ngadu. Nah, itu caranya. Jadi kita lakukan setiap hari. Nanti ada kesempatan. Jadi kalau misalnya dia ngadu atau apa, nanti ada kesempatan kita bercerita sebelum pulang gitu. Jadi dia akan terbiasa menunda keinginannya, ya terutama itu yang negatif bisa kita kurangi. Karena kita selalu tahu bahwa artinya mereka selalu tahu nanti ada kesempatan bicara di depan umum. Jadi ya kita akan membiasakan kepada mereka untuk bicara di depan umum, bukan di belakang orang.
ya itu kebiasaan jelek ya Pak ya. Sampai sekarang beraninya ngomong di belakang aja gitu, di depan ya. Kalau di depan orang nggak berani gitu. Nah itu harus dimulai sedini mungkin. Dan tentunya kalau dilakukan dengan menyenangkan, di samping kita juga menghargai setiap apa yang dia ucapkan, mereka juga menjadi berani untuk bicara di depan umum, itu yang penting. Nah Bapak Ibu, nanti saya akan berinteraksi dengan anak-anak bagaimana kita mengatasi ketika terjadi hal tindakan kekerasan seperti tadi. Nah pemirsa jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah kekerasan fisik dan mental pada anak usia dini. Nah Bapak Ibu, tadi saya sudah berjanji saya akan berinteraksi dengan anak yang tadi sudah kita lihat di tayangan. Bagaimana membuat dia bisa mengubah perilakunya dan menjadikan anak-anak lain tidak takut dan mau bermain dengan dia. Nah untuk itu saya akan mendatangi ke lokasi kejadian tadi untuk berinteraksi langsung dengan mereka. Dan Bapak Ibu bisa lihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu. Awas kamu, nanti aku bilangin Bu Guru loh. Jangan dibilang guru, cubit kamu. Nanti aku bilangin Bu Guru loh. Awas kamu bilang guru, aku cubit kamu. Awas kamu. Berani kamu, awas kamu. Aku cubit kamu. Hai Sahira. Sahira sedang apa? Sedang apa Sahira? Sedang marah. Kenapa tidak enak hati? Marah-marah? Kenapa? Kita tidak nyaman ya? Sedih kita. Saya mempelajari karakteristik anak yang melakukan tindakan kekerasan pada anak lain. Biasanya anak seperti itu memiliki karakteristik tertentu. Misalnya sering bersikap agresif, terutama pada mereka yang lebih muda usianya, atau lebih kecil, atau mereka yang tidak berdaya, termasuk menyakiti binatang atau merusak tanaman dan mainan. Biasanya anak tidak menampilkan emosi negatifnya pada orang yang lebih tua atau lebih besar badannya atau lebih berkuasa. Namun terlihat anak sebenarnya memiliki perasaan tidak senang. Sesekali anak bersikap agresif yang berbeda ketika bersama orang dewasa. Melakukan tindakan agresif yang berbeda ketika tidak bersama orang tuanya dan baru diketahui dari laporan guru, pengasuh, atau teman-teman. Saya juga mencari tahu penyebab anak melakukan hal tersebut. Penyebab menjadi penentu penanganan. Anak yang menjadi pelaku karena rasa rendah diri tentu akan ditangani secara berbeda dengan pelaku yang disebabkan oleh dendam karena pernah menjadi korban. Demikian juga bila pelaku disebabkan oleh agresivitasnya yang berbeda. Nah, di kasus ini pelaku adalah anak tunggal yang terbiasa segala keinginannya dipenuhi atau egosentris. Saat saya berinteraksi, saya memposisikan diri untuk menolong anak dan bukan menghakimi anak. Dengan mengajaknya terlibat dalam suatu kegiatan bersama teman yang lain. Saya mengajak mereka bermain di bak pasir, memberikan peran penting yang disukainya. Ketika ia merasa menjadi orang penting, ia merasa dihargai dan membuat kehadirannya sangat berarti bagi teman lain. Saya pun berusaha melibatkan anak lain dan membuat mereka mau main bersama anak yang tadi melakukan kekerasan verbal. Sampai mereka merasa nyaman main bersama, baru saya tinggalkan mereka bermain bersama. Pada saat lain, saya mengajak anak itu bicara mengenai apa yang ia lakukan. Saya menjelaskan padanya bahwa tindakannya itu merugikan diri dan orang lain. Ini saya lakukan tidak di hadapan anak lain. Berapa harganya? Cukup, uangnya ada 5, sudah dihitung? Oke.
Nah pemirsa, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak dan membuat mereka dapat bermain bersama serta berinteraksi secara wajar dan sehat, sehingga mereka dapat mengurangi kebiasaan mereka memaksakan kehendak atau melakukan kekerasan pada anak yang lain. Setelah ini saya akan berbincang-bincang dengan guru dan orang tua murid tentang kekerasan pada anak. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah kekerasan fisik dan mental pada anak usia dini. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak yang sudah kita lihat di monitor, melakukan kekerasan kepada anak sampai mengancam dan membuat anak lain takut. Dan saya membuat mereka menjadi malah bermain bersama. Jadi membuat mereka terlibat dalam permainan bersama, bekerja sama. Itu tadi kan di bak pasir, jadi saya ajak mereka dan ketika saya tanya anak yang tadi menjadi preman cilik itu sebenarnya maunya dia apa gitu. Kadang-kadang ada anak yang melakukan itu karena memang dia tidak tahu bagaimana sebetulnya memulai pertemanan. Jadi ternyata dia aku senangnya jadi kasir karena saya bilang kita akan main jual-jualan. Dan dari situ kita bisa lihat ketika dia memilih untuk menjadi kasir, kita lihat bahwa sebenarnya dia menjadi orang yang memang senang dominan. Dan anak yang tadi penakut itu, yang takut karena diancam, akhirnya dia mau menjadi pembelinya. Dan anak yang lain, aku mau ikut juga. Akhirnya bisa melibatkan banyak lain, bukan hanya 2 anak. Dan yang lain akhirnya memproduksi apa yang mau dijual. Nah itu akhirnya membuat dia merasa mendapat tugas dan menjadi kasir itu sesuatu yang menyenangkan buat dia. Itu kan di kelas tuh ada anak Ya, sebetulnya diam anak itu, pendiam. pendiam, cuma kadang dia tuh agak kasar sama temennya. Oh. Siapa itu temennya pasti ada korban. Ya. Tadi kena kukunya kan. Terus Ya. kalau misalnya dia balas, dia nangis, dia nggak mau. Ya. Terus kalau kita kasih tahu dia mengerti, tapi Ya. nanti mengulang lagi. Itu bagaimana cara mengatasi anak tersebut? Ya, saya tanya dulu Ibu, umurnya berapa Bu? Umurnya 5 tahun. 5 tahun. Kemampuan bahasanya? Karena anaknya cenderung diam ya, jadi hanya fisik dia itu. Nah itu Ibu, jadi dia melakukan secara fisik karena dia tidak bisa mengungkapkan keinginannya, emosinya melalui bahasa. Jadi kemampuan berbahasanya harus kita tingkatkan. Jadi kita latih, ajak dia banyak melakukan pembicaraan-pembicaraan, bermain peran. Itu bermain peran